Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Marsari Nidia Kurnia dari kelas 11A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Sarapan Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa di SMA Negeri 2 Cianjur. Pertama, kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini saya dedikasikan sebagai ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyelesaian makalah ini. Makalah ini membahas tentang pengaruh sarapan terhadap fokus belajar siswa, yang dimana sarapan adalah kebutuhan manusia yang dibutuhkan secara teratur setiap pagi untuk kebutuhan nutrisi dan perkembangan otak siswa yang seharusnya dimulai sejak dini. Maka perlu kajian khusus perihal bagaimana membuat konsentrasi belajar tetap terjaga untuk mencapai tujuan yang mengaitkan pengaruh sarapan pada konsentrasi belajar serta dampak bagi tubuh. Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaikinya. Akhir kata, saya berharap semoga makalah tentang pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar siswa di SMA Negeri 2 Cianjur ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Secara umum, sarapan berhubungan dengan kebutuhan gizi yang harus dipenuhi. Tanpa kebutuhan gizi yang terpenuhi, tubuh akan secara otomatis kehilangan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tanpa energi, tubuh akan lemas dan otomatis fokus terhadap pembelajaran akan berkurang. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk melakukan suatu kegiatan belajar mengajar dan transfer ilmu. Dalam proses belajar mengajar dibutuhkan konsentrasi yang baik. Salah satu faktor yang membangun konsentrasi peserta didik adalah asupan makanan bergizi yang melalui sarapan pagi. Secara umum, sarapan berhubungan dengan kebutuhan gizi tubuh yang harus dipenuhi. Tanpa kebutuhan gizi yang terpenuhi, tubuh akan secara otomatis kehilangan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tanpa energi, tubuh akan lemas dan otomatis fokus terhadap pembelajaran pun akan berkurang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil judul Pengaruh Sarapan Terhadap Fokus Belajar Siswa di SMA Negeri 2 Cianjur untuk memberikan wawasan tentang pentingnya nutrisi pagi terhadap peningkatan fokus pembelajaran siswa dalam pelajaran. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaruh sarapan terhadap fokus belajar siswa di SMA Negeri 2 Cianjur saat pembelajaran. 2. Bagaimana variasi jenis sarapan yang mempengaruhi fokus belajar siswa SMA Negeri 2 Cianjur. 3. Bagaimana solusi untuk siswa yang tidak terbiasa sarapan. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini meliputi 1. Untuk mengetahui untuk pengaruh sarapan terhadap siswa SMA Negeri 2 Cianjur. 2. Untuk mengetahui varian jenis sarapan yang mempengaruhi fokus siswa SMA Negeri 2 Cianjur. 3. Untuk mengetahui solusi untuk siswa yang tidak terbiasa sarapan. D. Manfaat penelitian bagi siswa, yaitu untuk mengetahui kebutuhan gizi yang diperoleh saat sarapan untuk mengetahui manfaat dan yang salah satunya dapat meningkatkan konsentrasi. Bagi guru adalah untuk memberi pengetahuan atau arahan terhadap siswa mengenai pentingnya sarapan, dan bagi peneliti untuk mengetahui adanya hubungan antara sarapan dan konsentrasi ketika pembelajaran berlangsung. Bab 2. Kajian teori. Yang pertama adalah pengertian sarapan. Menurut Wikipedia, sarapan atau makan pagi adalah keadaan untuk mengkonsumsi hidangan utama pada pagi hari. Waktu sarapan dimulai pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 9 pagi. Dianjurkan menyantap makanan yang ringan bagi pencernaan, sehingga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki kadar serat tinggi dengan protein yang cukup namun kadar lemak yang rendah. 2. Manfaat sarapan. Menurut Yudi pada tahun 2008 mengatakan bahwa ada beberapa manfaat makan pagi, antara lain untuk memberi energi untuk otak. Sarapan dapat membantu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi sebelum tiba waktunya makan siang, sebagai pengganti waktu makan malam yang tidak terisi oleh makanan. Setelah tidur selama kurang lebih 8 jam, maka zat gula dan tubuh akan menurun. Hal itu dapat digantikan dengan mengkonsumsi karbohidrat ketika sarapan. B. Belajar. Pengertian belajar menurut KBBI adalah berusaha untuk memperoleh kepandaian ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar dapat diartikan sebagai proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sifat perubahannya relatif permanen, tidak akan kembali pada keadaan semula. Belajar juga merupakan kemampuan seseorang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap. C. Manfaat belajar. Menurut idntimes.com, dalam situsnya menjabarkan manfaat belajar adalah untuk menjaga kesehatan otak dan menambah ilmu serta pengalaman baru.
sebagai bahan pelajaran maupun proses pengajaran serta menghalau dan mengesampingkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan tersebut. Manfaat konsentrasi adalah, menurut Amhar Maulana Arifin pada tahun 2014, manfaat konsentrasi adalah untuk meningkatkan produktivitas, mampu bekerja secara konsisten dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Bab 4. Pembahasan. Pengaruh sarapan bagi siswa SMA Negeri 2 Cianjur. Ada perbedaan yang jelas antara siswa yang sering sarapan dan tidak sarapan. Banyak orang yang berpendapat bahwa sarapan sangat penting bagi dirinya. Bagi beberapa orang yang terbiasa sarapan, jika mereka sehari saja tidak sarapan akan menimbulkan beberapa efek yang cukup serius, diantaranya adalah akan merasa lemas. Bagi orang yang tidak terbiasa sarapan, tidak ada dampak serius akibat kebiasaan tidak sarapannya. Berbanding terbalik, jika mereka memaksakan dirinya untuk sarapan, justru akan merasakan dampak serius. Mereka akan merasakan mual dan sakit perut. Makanan ideal untuk sarapan adalah, menurut alodokter.com, banyak yang beranggapan bahwa makanan baik dikonsumsi saat sarapan adalah yang mengandung karbohidrat. Namun sebenarnya, makanan yang baik dikonsumsi pada saat pagi hari berasal dari biji-bijian utuh seperti nasi merah dan roti gandum. Bab 5. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Bagi beberapa orang, sarapan sangat berpengaruh terhadap fokus belajar mereka, karena mereka terbiasa untuk sarapan pagi. Apabila tidak sarapan, justru akan membuat lemas dan tidak fokus terhadap pembelajaran. Namun bagi sebagian orang, ternyata sarapan tidak mempengaruhi fokus terhadap pembelajaran. Hal ini diakibatkan karena mereka terbiasa untuk tidak sarapan. Dapat disimpulkan bahwa bagi sebagian orang yang memang terbiasa sarapan, sarapan sangat penting dan berpengaruh terhadap fokus belajarnya. Sedangkan bagi sebagian orang yang memang tidak pernah sarapan, sarapan dianggap tidak penting dan mempengaruhi fokus terhadap pembelajarannya. B. Saran. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut. 1. Bagi guru, hendaknya memperhatikan perilaku belajar siswa di kelas dengan seksama, serta selalu menganjurkan siswanya untuk selalu mengkonsumsi sarapan terlebih dahulu. 2. Bagi orang tua, hendaknya memperhatikan sarapan yang dikonsumsi oleh anak, yaitu memberikan anak makanan yang sehat dan seimbang. 3. Bagi siswa, hendaknya mengkonsumsi sarapan yang sehat dan seimbang sebelum beraktivitas di pagi hari. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.